Shalom, selamat pagi jemaat Tech Blessing yang dikasih Tuhan. Saudara, kita bersyukur dalam saat ini kita bisa mengikuti ibadah istimewa, ya saudara. Ini adalah awal dari ibadah istimewa lainnya. Saudara, kita di sana menyebutnya Minggu Palma. Kalau boleh saya ceritakan, saat inilah Tuhan Yesus menuju ke Yerusalem. Dia menaiki keledai. Bangsa Israel yang bersamanya banyak berduyun-duyun mengikutinya. Mereka rela melepaskan jubahnya untuk dihamparkan di jalanan, dilalui oleh Tuhan menuju ke Yerusalem. Tetapi saudara-saudara, sepekan kemudian bangsa itu juga yang berkata, salibkan dia, sehingga Tuhan kita sepekan kemudian disalibkan. Karena kasihnya kepada kita, dia rela menyelamatkan saudara dan saya dengan menebus dosa-dosa kita. Sebagai gantinya dia harus mati untuk kita. Kemudian dia bangkit pada hari ketiga. Saudara, dia karena memang dia Tuhan yang mampu mengalahkan kuasa maut. Saudara, 40 hari kemudian dia naik ke surga. Satu tujuannya di dalam kenaikannya ke surga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Kalau kita pulang, jelas kepulangan kita adalah bersama dia di rumahnya di surga. Tidak hanya itu saja saudaraku, pada hari yang ke-50, 10 hari kemudian, Tuhan memberikan kita roh penolong. Roh Kudus dicurahkan untuk saya dan saudara. Dia yang akan menemani kita. Dia akan menghiburkan kita. Bahkan dia yang akan menolong, menopang kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Sebab itu saudara, saya himbau, jangan bohong saudara. Mari kita ikuti ibadah istimewa ini saudara. Mulai dari awal, kalau saat ini saudara sudah datang, sampai nanti pada kebaktian ibadah istimewa yang lainnya. Saudaraku, kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa, yang rela menyerahkan nyawanya untuk memberikan keselamatan kepada kita. Saudara, mari kita awali ibadah kita. Kita akan menaikkan satu pujian. Ya sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia
karena Engkau Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih Allahku. Terima kasih. Kalau saat ini kami boleh mengikuti ibadah istimewa ini Tuhan. Dan memampukan kami untuk kami boleh mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang patut kami sembah seumur hidup kami. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau menyertai kami di dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, karena pengorbananmu kami diselamatkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Saat ini kami rindu untuk kami boleh menyukakan hati Tuhan. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan akan ibadah kami. Tuhan, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Untuk kami jemaat Eklesia boleh bersuka cita karena kami merayakan Tuhan ibadah istimewa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya hanya di dalam pimpinan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang kami agungkan, yang kami sembah seumur hidup kami. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada sukacita saudara? Ada sukacita saudara? Puji Tuhan. Mari saudara kita berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian. Kuat
kita boleh menyerahkan hidupnya, kita boleh menyandarkan hidup kita hanya kepada Tuhan kita. Ya Allah yang mengasihi kita seumur hidup kita. Ya, mari tetap memuji Tuhan. Dia Allah yang begitu baik di dalam hidup kita. Dia sangat baik, bahkan dia teramat baik untuk kita. Saudara merasakan itu? Saudara merasakan bahwa Tuhan kita ini sangat baik untuk kita? Sebentar, saya mau mengumumkan dulu ya saudara. Kalau saudara kiranya mau ke belakang, silahkan di belakang aja ya saudara, karena air di depan agak mampet. Saudara silakan. Sudah Pak Edi? Oh sudah lancar. Ya. Mari kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Boleh kita mengerti. Haleluya.
memuji Engkau, kami boleh mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami boleh menyerukan bahwa Engkau sungguh Allah yang baik dalam hidup kami, Allah yang memelihara kami dan menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan atas kami siap untuk mendengar. Mari Tuhan, mari Yesus, mari Roh Kudus, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulutnya itu semua berasal dari Engkau, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Semuanya itu hanya untuk kemuliaan-Mu, Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Siapkan hati saudara, mari kita buka hati. Kita mau mendengarkan Tuhan berfirman melalui hamba-Nya. Mari Pak Ya, waktu kami persilahkan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, tadi telah dikatakan ini Minggu Palma, minggu di mana Tuhan Yesus menuju Yerusalem. Kata Petrus, jangan Tuhan, itu tidak boleh terjadi. Bahkan Petrus ditengking. Iblis, bukan rencana manusia yang harus jadi, tapi rencana Allah. Amin. Dan Tuhan Yesus menempuh segala itu dengan tujuan untuk menggenapi rancangan agung. Ini yang tema khotbah saya pagi hari ini, rancangan agung. Walaupun ayat-ayatnya sudah dibuka sama Pak Joni minggu lalu ditembak persis ayat-ayatnya. Tadi Bu Endang juga sudah khotbah juga isinya, ya boys. Berarti kalau 2-3 orang ingin supaya terjadi hal itu sangat penting. Suatu wajib kita mendengarkan dan menerimanya, lalu juga mengalami tenggelam dalam kenangan tentang Yesus yang akan disalib 2000 tahun lalu. Kita ingat kembali dan kita masuk dalam penyembahan. Ini yang saya bawa hari ini. Waktu siapkan hati kita, mungkin khotbah saya tidak bisa panjang kok. Nanti ada penyembahan, kita masuk dalam doa. Yang penting pagi hari ini kita menghayat itu. Apa artinya ibadah kalau kita laksanakan, tapi kita tidak merasakan apa-apa, tidak mengalami apa-apa. Tapi kita harus merasakan hadirat Tuhan dan merasakan, oh apa yang Tuhan Yesus lakukan sungguh luar biasa. Dan ini sudah dirancang oleh Allah Bapa sejak manusia jatuh dalam dosa. Saudara, kenapa rancangan? Sebab kalau hanya rencana, itu masih rencana itu kan masih luas sifatnya. Saya mau ini, tapi detailnya itu adalah rancangan. Rancangan itu juga menyebutkan siapa pelaksananya. Rancangan itu juga menyebutkan berapa dana budget yang dibutuhkan. Itu rancangan sudah detail. Saudara yang kasih, 5 hari lagi peristiwa agung sejak manusia jatuh dalam dosa akan kita kenang, akan kita muliakan hari itu. Ya, saudara-saudara. Nah, ini sebabnya peristiwa agung itu saya sebutkan tadi rancangan agung sejak semula. Yang maksudnya adalah Jumat Agung. Indonesia bagus, Jumat Agung. Tapi kalau dalam bahasa Inggris lupa. Apa Friday? Good Friday. Ya, good. Sampai saya lupa. Good Friday. Tapi dalam bahasa Indonesia itu lain.
Jumat Agung. Ini luar biasa. Saudara, dasarnya adalah kasih. Karena demikian Allah mengasihi si dunia sehingga diberikannya anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Tapi yang saya ingin bacakan adalah, tolong tayangkan Keluar Kejadian 3 ayat yang ke-15. Haleluya. Di sini kita melihat bagaimana saat manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menyerukan, memproklamasikan tentang rancangan untuk menyelamatkan manusia. Saya baca, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara ular dan perempuan ini, Hawa, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, habis, dan kau akan meremukkan apa? Tumitnya. Saudara, kalau hanya bisa menemukan tumit bisa, bahkan kaki bisa diamputasi ya. Tetapi kalau kepala remuk, siapa yang bisa amputasi? Kita tahu betul? Udah habis, amblas. Saudara, ini bayangan tentang Yesus yang dipatuk tumitnya. 3 hari dia mengalami itu. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Gak mati. Amin. Saudara-saudara, boleh remukan tumitnya tapi tidak mati. Hanya pada hari yang ketiga dia bangkit. Nah ini dia, saudara. Jadi rancangan agung tidak bisa digagalkan oleh siapapun atau oleh apapun, ya. Terus berlanjut ribuan tahun, berabad-abad lamanya manusia diizinkan untuk mengikuti hukum Taurat, tetapi manusia tidak mampu. Hanya beberapa yang akhirnya mendapat kemurahan Tuhan dan boleh melanjutkan hidup manusia. Tapi yang lain seperti di air bah habis binasa. Tapi Tuhan tetap menyayangkan manusia. Demikian juga terus berlanjut sampai kepada Abraham. Saya cepatkan saja. Kejadian 12 ayat 3 dan Kejadian 22 ayat 18. Yang demikian bunyinya. Ya, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Semua kaum, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Bukan hanya orang Yahudi atau orang Israel saja, tetapi semua bangsa. Sebab itu Petrus mula-mula berpegang harus menyelamatkan orang Israel. Tapi Paulus berkata, berita ini harus disampaikan kepada seluruh muka bumi. Sebab itu janji Allah kepada Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Di sini kita sudah melihat bahwa dari dulu rancangan agung itu untuk seluruh umat manusia, bukan hanya agamanya orang Belanda. Bukan. Itu mulut yang ngomong itu tidak mengerti. Kalau enggak, yang nggak mau tidak apa-apa. Tapi jangan berkata demikian, ya. Ya, oleh Abraham dan keturunannya, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oh, luar biasa.
Jadi harus kita lihat kebenaran ini. Lalu 22 ayat 18, ya, Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Diulang lagi, karena engkau mendengarkan firman. Jadi oleh keturunan Abraham semua bangsa, ya, tadi kaum ini semua bangsa, tidak terkecuali, termasuk Indonesia. Amin. Saudara, sebab itu jangan ragu-ragu. Haleluya, puji Tuhan. Lalu terus berlanjut, setelah Abraham berlanjut terus sampailah kepada Daud. Nah, lalu sampai kepada Daud, di kerajaannya akan dikekalkan. Kita membaca 2 Samuel pasal yang 7 ayat yang ke-16. 2 Samuel 7 ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Di hadapanku tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Kenyataannya gimana, saudara? Setelah Daud tua meninggal, dilanjutkan oleh Salomo. Hebat Salomo, raja terkaya di dunia, yang cerdas, hikmatnya luar biasa. Tapi akhirnya karena banyak istri dan selir atau putihnya, maka dia jatuh dalam dosa. Kerajaannya hancur dan terbelah. Kerajaan utara Israel dan kerajaan selatan Yehuda. Saudara-saudara, dan sejak itu tidak karu-karuan namanya Israel terbelah-belah. Nah, di sini kita melihat bahwa secara jasmani keturunan ini tidak bisa melanjutkan rancangan agung. Tapi bisakah digagalkan? Bisakah rancangan agung digagalkan? Tidak bisa. Sebab itu sudah dirancang oleh Allah Bapa, sehingga itu harus menjadi kenyataan. Terus berlanjut, ya. Ternyata dari keturunannya itulah nanti, dari keturunan Daud, tapi jauh ke bawah. Kita dengar juga minggu lalu 14 keturunan dari ini ke sini, 14 keturunan dari ini ke sini, 14 keturunan dari sini sampai Yesus. Sampai 14 jadi 42. 42 keturunan. Kalau manusia sudah 14, apa rancangan? Sudah 42 keturunan. Tapi nyatanya rancangan Allah tidak pernah gagal. Maka daripada itu akan lahir seorang yang disebutkan dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama, yang berbunyi demikian. Inilah silsilah Yesus Kristus. Anak siapa? Anak Daud, keturunan Daud. Anak Daud, anak Abraham. Anak Abraham bapaknya Daud. Maksudnya di sini, saudara, Yesus Kristus itu memang dari keturunan Daud, tapi bukan kejadiannya oleh bibit daripada pria laki-laki, tapi dari Roh Kudus, kemudian dikandung oleh Maria yang masih perawan. Jadi ini keturunan Daud yang rohani, ya, yang tidak bisa dibantah bahwa dia 100% manusia, tapi dia 100% Allah Tuhan, karena Roh Allah yang menjadikan kehamilan terjadi pada seorang perempuan yang tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Saudara yang kekasih, ini adalah salah satu keajaiban yang memang tidak masuk akal, tidak bisa.
Mereka akan mentertawakan, mana bisa tanpa laki-laki hamil. Ya, karena Allah mau bikin apa saja, kamu mau apa sih? Mau Tuhan mau bikin kamu jadi monyet, ya bisa saja. Ya. Allah luar biasa. Lalu kita lanjut. Dalam pelaksanaannya ternyata Yesus adalah penggenapan rancangan agung ini. Itu jelas, bahkan para nabi-nabi sudah menubuatkannya, terutama Yesaya juga, Daud juga pada Mazmur. Dan dalam Yesaya 53 jelas sekali dia menanggung dosa kesalahan kita. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena dosa umat manusia, supaya barang siapa percaya tidak binasa di dalam perjanjian baru. Saudara-saudara, ini yang jadi pelaksana adalah Yesus. Ya, tunggal, tidak ada yang lainnya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 itu jelas ditulis. Ini ngos-ngosan ini gara-gara masker. Kapan ini berlalu? Segera berlalu. Michael, sudah tidak perlu dibebat lagi. Tadi Bu Endang sedang nyanyi, ini udah pot. Saudara, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Tidak ada keselamatan apapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Kalau ada pendapat, mungkin pendeta-pendeta terkenal yang punya talenta itu dan ini berkata, oh selain Yesus ada yang kita bisa diselamatkan. Bohong, jangan percaya, sesat. Sebab yang benar adalah yang ditulis dalam Alkitab. Tidak ada yang lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Ini dalam rancangan dan dalam kenyataan Tuhan Yesus pelaku tunggal. Haleluya. Lalu budgetnya berapa? Kira-kira budgetnya untuk keselamatan manusia satu orang itu berapa? Dan lagi ini bisa untuk seluruh isi dunia. Budgetnya teramat mahal, sangat mahal. Siapa? Apa itu? 1 Petrus 1 18 sampai 19 yang berbunyi demikian. 1 Petrus 1. Ya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudara, ini tidak bisa terbantahkan, dan itu sudah digenapi Tuhan Yesus 2000 tahun lebih yang lalu, yang peringatan yang kita laksanakan Jumat Agung. Jadi ini rangkaian. Jadi baik Minggu Palma, Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, menuju Yerusalem, sampai Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani, kemudian sepanjang malam disiksa
disiksa dan dibawa dan sampai disalib, mati, dikubur, dan pada hari yang ketiga itulah rangkaian sampai Paskah nanti. Saudara, jadi tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Justru iblis pikir, mati lo, gua salib lo, mau apa lagi? Cuma tumitnya yang remuk. 3 hari, hari yang ketiga Yesus bangkit. Oh haleluya. Tapi iblis sudah remuk. Di mana sengatmu? Ya, tidak ada sengat lagi, tidak ada kekuasaan iblis. Dan pada akhirnya nanti akan dimasukkan jurang yang sangat dalam, di mana api menyala-nyala. Saudara-saudara, ini luar biasa. Nah, apa tujuan rancangan ini? Apa tujuannya? Saudara, tahu? Ya, memang. Tujuan rancangan dosa ditanggung Yesus disalib. Manusia diampuni, dinamaikan dengan Bapa Surgawi karena iman. Jadi kerinduan rekonsiliasi ini sudah berulang-ulang Tuhan memberi jalan, memberi cara, tapi karena dosa manusia tidak mampu. So nanti pada ujungnya, pada waktu perjanjian baru, kalau ada anugerah, kalau kamu percaya, kau diberikan keselamatan, anugerah. Kalau percaya kepada Yesus, mereka bisa melihat, ya ribuan tahun manusia Israel tidak mampu untuk menyelesaikan jadi orang-orang yang boleh masuk surga kecuali melalui Yesus Kristus. Oh haleluya. Jadi supaya hubungan Bapa dan Anak pulih. Oh haleluya. Kalau dulu kan luar biasa, Taman Eden. Ada bahwa di mana engkau? Tuhan disebutkan jalan-jalan pada waktu hari sejuk. Mau ngejak, Adam jalan-jalan. Saudara, kebiasaan Tuhan ngejak Adam jalan-jalan. Tapi pagi itu mana manusianya? Adam, Tuhan tak tahu. Tahu. Kok Allah nggak tahu? Tahu. Tapi Tuhan mau ngetes manusia dengan hati sedih sebetulnya. Hai Adam, di mana kamu? Ternyata Adam sembunyi. Tidak ada punya hubungan yang mesra lagi dengan Bapa karena dosa yang merusak semuanya itu. Bertahun-tahun, berabad-abad. Oh haleluya. Semua itu diusahakan oleh Tuhan. Dia rindu supaya bisa merangkul ciptaannya ini yang sangat dikasihinya, supaya bisa sama-sama jalan-jalan sama-sama seperti yang dilukiskan dalam perjanjian lama. Saudara, tapi itu tidak bisa terlaksana karena dosa. Ini yang harus kita ketahui. Itulah juga fungsi daripada kemah suci, di mana Tuhan perintahkan Musa untuk membangun kemah suci. Saudara-saudara, so dikatakan bahwa Tuhan mempunyai maksud untuk membangun kemah suci dalam Keluaran 25, tidak ada di situ. Ayat 8, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, kata Tuhan, ya, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Aduh, Bapakku yang di surga, aku mau tinggal di tengah-tengah engkau. Sudah lama karena dosa kita terpisah, tapi aku tidak boleh melanggar. Semua itu peraturan di mana dosa itu akan memisahkan, itu tidak bisa diselesaikan kalau dosa itu tidak hapus dari manusia. Makanya Allah kita Allah yang adil, Allah yang kasih, tapi Allah yang adil.
Jadi tidak bisa melanggar saja janji kesepakatan itu, tidak bisa. Manusia harus bersih dulu, tapi beribu-ribu tahun lamanya manusia tidak mampu. Oh haleluya. Saudara-saudara yang kasih, demikian juga kita harus tahu bahwa di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Jadi Tuhan telah menepati janji, ini perkataan Salomo ya, yang telah diucapkannya, aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini, bait Allah, untuk nama Tuhan Allah Israel. Baik Tuhan sendiri berkata, bangunkan kemah suci supaya aku bisa diam di antara kalian, di tengah-tengah umat manusia. Demikian juga Salomo mengatakan, ya, telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel. Sewaktu Daud menyiapkan emas, berlian, segala permata begitu banyak, dan Salomo lah yang diperkenan Tuhan untuk membangun bait Allah yang luar biasa megahnya. Saudara-saudara kasih, kenapa? Sebab Tuhan sendiri berkata, supaya aku bisa diam di tengah kamu. Kemudian Salomo juga mengatakan, yang kubangun ini adalah untuk Tuhan. Oh haleluya. Supaya ada di tengah kita manusia ini, walaupun terbatas karena dosa yang merintangi, belum teratasi waktu itu. Saudara yang kasih, waktu itu dalam bait Allah ada tirai yang menutup ke ruang maha suci, supaya tidak sembarang orang atau imam saja boleh masuk, tapi tidak ditetapkan imam besar saja yang boleh masuk ke ruang maha kudus, ke depan tabut perjanjian. Waktu ada tirai, karena dosa manusia, kita tidak bisa langsung berjumpa dengan Allah. Mati, nggak tawar-menawar, mati. Sewaktu kalau imam agung masuk ke dalam itu juga dikasih tali. Jadi ini ngasih cara saya kalau pembantunya nggak bangun-bangun gitu. Saya bilang sama istri saya, ikat saja kakinya dengan tali. Habis dipanggil-panggil, dibangun-bangun, didok-dok, nggak bangun-bangun, tarik. Maksudnya kalau kemah agung itu, kalau kemah dimasuki sembarangan, ruang masuk itu, orang yang masuk sana langsung plek. Atau imam agung itu, dia ada sesuatu pelanggaran yang ditutupinya, dia juga mati. Nah kalau dia mati, tidak ada seorang yang boleh masuk, tarik. Itu luar biasa. Tapi pada waktu Yesus mati menyerahkan nyawanya seperti itu, aku serahkan semua dalam tangan Bapa. Tirai terbelah dengan darah Yesus. Dosa manusia yang mau percaya diampuni. Oh haleluya. Dibuktikan bahwa tirai itu terbelah. Siapa yang membelah? Dari atas sampai ke bawah. Dan gembang bumi terjadi. Ini supaya kita memahami mengapa peristiwa terjadi. Semua ini rancangan agung ini supaya Bapamu yang di surga datang kepada kita semua. Oh luar biasa saudara. Kita tidak mikir apa-apa lagi. Tidak ada kekurangan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada penderitaan, tidak ada kanker, tidak ada sesuatu yang membahayakan hidup kita. Kita hidup damai dengan Bapa
sukacitanya luar biasa, menyembah, memuji Bapa. Jalan-jalan pagi-pagi sama Bapa. Saudara nggak usah mikir loh, sekian banyak juta umat jalan pagi loh, guruk-guruk. Itu bukan urusan kita, tapi maksudnya hidup bersama dengan Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Saudara, jadi dari puncak penggenapan itu, coba tayangkan Yohanes 14 2-3. Haleluya. Puncaknya inilah perkataan dari Tuhan Yesus, pelaksana penggenapan rancangan agung itu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ, ke surga, untuk menyediakan tempat bagimu. Betul, Bu Endang. Dia menyediakan tempat sesuai dengan janjinya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kata Tuhan Yesus, kamu pun berada. Haleluya. Saudara yang kasih, ini sesuatu yang manusia ini tidak bisa pikirkan. Waduh, Tuhan, perhatianmu, keinginanmu untuk bersatu, bersekutu dengan manusia sudah ribuan tahun ditahan-tahan. Dan inilah saat-saat di mana akhir zaman kita menantikan kedatangan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. So, jangan seorang pun yang goyah, ya, jangan, tapi tetap teguh, sebab Paskah adalah kemenangan bagi orang percaya, ya. Karena dosa kita telah diampuni, pengharapan kita akan Dia tidak sia-sia. Kebangkitan Kristus bukti nyata bahwa Ia bukan hanya Juru Selamat dan penebus manusia dari dosa, tetapi Ia juga Tuhan yang tidak dapat dikalahkan oleh maut atau oleh apapun, ya, oleh kematian sekalipun. Karena kita tahu bahkan bahwa Kristus sudah dibangkitkan dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atasnya, sebab kematiannya adalah kematian dosa atas dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Amin. Ini tujuan dari rancangan agung, supaya nanti kita bisa bersatu dengan Bapa surgawi yang dalam satu tempat di mana tidak ada lagi duka cita dan sebagainya. Saudara, ini tidak bisa dipikirkan oleh orang-orang tidak percaya. Tapi bagi kita tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah mengatakan, pasti digenapinya. Bayangkan rancangan agung ribuan tahun. Dan keturunan sampai sekian banyak keturunan, nggak dilupakan, tetap rancangan agung itu jalan terus sesuai dengan saat yang ditetapkan. Saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Coba tayangkan Yesaya 11, 6 sampai 10. Bukan saja terhadap umat manusia, tapi bagi segala makhluk di dunia akan terjadi satu perubahan luar biasa. Tidak ada lagi binatang buas, tidak ada lagi yang memakan satu dengan yang lain. Ya, dikatakan serigala akan tinggal bersama domba. Serigala di domba itu makanannya juga, tapi tinggal bersama. Dan macan itu akan berbaring di samping kambing. Dan masuk akal firman Tuhan.
Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan menggulurkan tangannya ke sarang ular muda. Itu semacam kobra, ya mungkin lebih beracun lagi. Tapi tidak ada masalah pada zaman itu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruh dari pangkal Isa, yaitu Yesus Kristus, akan berdiri sebagai panji-panji. Dialah Raja Damai bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Saudara yang kasih, ini keadaan dunia pada waktu itu. Diprediksi adalah pada waktu zaman 1000 tahun. Itu zaman di mana Yesus Kristus duduk sebagai raja atas segala raja. Oh, semuanya terjadi, ampun. Yang biasa makan daging sekarang makan rumput jerami. Tidak ada lagi terkam-menerkam. Oh, bisa bareng-bareng, anak-anaknya tidur bersama. Manusia tidak ada lagi yang berpikiran jahat, nipu sana, nipu sini seperti saat zaman sekarang. Oh, tidak. Dan Raja Damai akan memimpin umat manusia. Saudaraku, kita siapkan hati kita. Kita mendengar firman ini jangan hanya, ya betul Tuhan. Tapi coba kita renungkan sebentar. Kita yakini. Dan biarlah segala sesuatu ini menjadi satu penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, sambil kita tundukkan kepala, kita dengarkan pujian oleh Rachel Mutiara, yang juga akan masuk dalam penyembahan supaya kita mengikutinya. Mari kita selalu mengingat kebaikan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita, itu penuh dengan kasih, penuh dengan cinta, penuh dengan anugerah. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama renungkan, sama-sama membuka hati. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dan hanya mengagungkan Yesus. Betapa kerinduan Bapa itu luar biasa.
ibadah ini kami diberkati oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pemeliharaan-Mu sungguh dahsyat. Kami mohon Engkau meteraikan kebenaran-kebenaran-Mu sehingga kami tidak melupakan penderitaan-Mu Tuhan Yesus. Amin. Tanpa penderitaan-Mu kami tidak bisa masuk rancangan-Mu yang dahsyat. Amin. Hanya oleh kasih karunia-Mu saja Tuhan kami beroleh keselamatan. Amin. Yang ditandai oleh penebusan Tuhan. Kami telah Engkau tebus dan oleh Paskah kami pun Engkau bawa keluar dari pertambahan dosa. Haleluya. Dan kami mau masuk dalam kebenaran-kebenaran. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu Pak Jan Iskandar dalam pelayanannya. Engkau berkati juga keluarganya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Engkau berkati Pak Joni Nugraha yang telah mau dengan tulus menggembalakan kami. Berkatilah keluarganya Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, ini saatnya kami mau memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bukan supaya kami diberkati, tetapi karena kami sudah Engkau berkati. Amin. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, pagi ini, ya, Belinda akan menyampaikan dulu terlebih dahulu pengumuman untuk ibadah anak. Saya beri kesempatan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Saya ingin memberikan pengumuman sedikit untuk ibadah anak. Hari Jumat tanggal 15 besok kan kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung. Anak-anak tetap bisa diajak ke gereja karena mereka akan lomba mewarnai sama-sama di sana. Jadi tidak ada puji-pujian dan tidak ada cerita waktu hari Jumat itu, tapi mereka akan mewarnai sama-sama. Lalu untuk ibadah Paskah anak, saya tidak mengadakan di Minggu Paskah minggu depan ini karena keterbatasan tempat, karena mereka akan ibadah di ruang utama sini. Jadi kami akan memundurkan tanggalnya menjadi tanggal 23 April. Jadi jatuh di hari Sabtu sore jam 5. Saya minta kesediaannya Bapak Ibu untuk bisa mengantarkan anak-anak supaya bisa menghadiri ibadah Paskah, mereka bisa ibadah bersama. Saya sudah mengumumkan ke mereka sebetulnya, jadi saya mohon bantuan dan kesediaan Bapak Ibu semua untuk bisa mengantarkan anak-anak di hari itu, Sabtu tanggal 23 April jam 5 sore. Itu saja dari kami, dari ibadah anak. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi hari Jumat depan ada ibadah Jumat Agung jam 9 pagi. Jadi saya mengharapkan semua jemaat bisa hadir, ya. Bisa hadir jam 9 pagi. Kemudian hari Minggunya ada ibadah Paskah, ya. Ibadah Paskah juga jam 9 pagi. Jadi saya mengundang Bapak Ibu Saudara tetap semangat untuk beribadah, ya. Pagi ini tidak ada Zoom dalam ibadah, ya. Yang terakhir minggu lalu masih ada Zoom bagi saudara yang bisa mengikuti Zoom, karena saya berusaha supaya
jemaat bisa mengikuti ibadah jam 9 pagi melalui Zoom, tapi banyak jemaat yang tidak ibadah di gereja, mereka juga tidak ikut Zoom. Ya, yang ikut Zoom cuma 1 orang, 2 orang maksimal. Ya, sedangkan yang tidak hadir itu banyak. Ya, jadi Zoom saya hapus mulai pagi ini. Jadi buat jemaat yang mau ibadah nanti bisa melalui YouTube. Saya tetap memberikan ibadah untuk YouTube buat jemaat yang tidak hadir ibadah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa supaya Indonesia ini betul-betul pandemi ini benar-benar menjadi endemi, ya. Hanya virus COVID ini bisa menjadi hanya flu biasa, ya. Kita berdoa supaya virus COVID ini dihapus dari Indonesia dan dari seluruh dunia, supaya hanya tidak ada COVID lagi, kita supaya bisa kembali ibadah lagi. Saya rindu supaya ibadah kita, saya juga nanti ya kita lihat kondisinya. Kalau sudah kondisinya mulai bersih, saya tidak akan masukkan dalam pendaftaran buat saudara-saudara yang ibadah bisa langsung datang. Tapi dalam minggu ini saya tetap masih memberikan pendaftaran karena kita masih mengikuti protokol kesehatan seperti anjuran pemerintah, ya. Jadi tolong diperhatikan. Saya bersyukur pagi ini yang hadir dalam ibadah cukup banyak, ya. Tempatnya penuh semua. Puji Tuhan. Saya berharap supaya bisa lebih banyak lagi. Kemudian nanti hari Paskah nanti juga ada ujian ya dari KUR. Saya persilakan untuk mempersiapkan diri. Dari anak-anak nanti ibadah anak, saya bersyukur kalau Belinda mempersiapkan ibadah pakai panggung boneka, karena anak-anak dalam usia segitu memakai panggung boneka, mereka dapat menangkap firman Tuhan yang disampaikan. Ya, puji Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri dan bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Oh ya, satu lagi pengumuman. Minggu hari Jumat Agung, hari Jumat ada baptisan untuk anak-anak remaja, ya. Bagi orang tua yang anaknya sudah mengikuti pelajaran baptisan, ada 4 orang. Itu harap mempersiapkan baju ganti untuk anak-anak yang mau dibaptis, ya. Kita akan ya, handuk sudah ada, kita siapkan. Bapak Ibu juga siapkan bahwa mereka handuk, pakaian ganti, ya kita juga siapkan handuk sama baju baptisan. Karena kita belum punya kolam baptisan, kita diberi pinjaman sama Bapak Pendeta Sudidharma, ya. Kita tetap dibaptis di tempatnya Pak Sudidharma. Setelah ibadah kira-kira jam 11-an kita ke sana karena mereka juga ada ibadah Jumat Agung, ya. Di Tuhan kita bersyukur. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami mendengar firman-Mu sungguh yang sangat menguatkan kami, Tuhan. Bahwa Engkau sudah berkorban, Engkau sudah menyiapkan dirimu 2000 tahun yang lalu untuk datang ke dalam dunia ini, Tuhan, untuk menyelamatkan kami, Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau adalah keturunan Daud, Tuhan. Engkau menjadi Raja kekal, ya Tuhan. Tuhan, kalau kerajaan Israel tidak kekal, tetapi sesungguhnya ada kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan di dalam Raja segala raja, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Raja kekal dari keturunan Daud yang sampai saat ini kerajaanmu kekal, Tuhan. Tuhan, Engkau akan menjemput kami pada saatnya, Tuhan. Kami siap sedia, Tuhan. Pada saat Engkau datang menjemput kami, kami siap, Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Expressing, Tuhan. Kalau saat ini ada jemaat-Mu yang mundur, menghilang, Tuhan,
tidak setia kepadamu, Kau ampuni Tuhan. Bahwa mereka setia kepadamu, bahwa mereka sungguh-sungguh mencari Engkau ya Tuhan, supaya boleh bersama-sama kami pada saat Tuhan memanggil kami ada Tuhan. Terpujilah namamu, Kau terus memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yan Iskandar, Tuhan. Kau terus pakai, Kau urapi, pengurapan-Mu terus turun atas hamba-Mu, supaya melalui hamba-Mu boleh menjadi berkat di tengah-tengah blessing, dan dimanapun hamba-Mu berada, Engkau pakai menjadi berkat. Berkati keluarganya, berkati pekerjaan apapun yang dikerjakan, anak menantu, semua cucu juga Engkau memberkati. Kami bersyukur kepadamu, Engkau memberkati juga anak menantu dan cucu daripada jemaat blessing Tuhan. Engkau memberkati, beri hikmat kepada cucu, anak cucu kami Tuhan. Kau menjadikan perkasa mereka di muka bumi Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu. Pagi hari ini kami berdoa untuk yang sakit Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Eleonora Tuhan, yang patah pada tangannya Tuhan, Engkau menyambungkan. Kami bersyukur kalau dia tidak menjalani operasi, Engkau yang menyambungkan sendiri. Dia akan tersambung tangannya dengan pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan terjadi mujizat untuk Ibu Eleonora Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk Tante Foni yang tidak hadir, ada masalah juga dengan jantungnya, juga Pak Arincon juga masalah jantungnya Tuhan. Kau tolong Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau jamah Tuhan, Engkau menyatakan mujizat-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada penyumbatan, Kau membersihkan penyumbatan dalam nama Tuhan Yesus. Kau sembuhkan sempurna Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Tolong Henry Tuhan, masalah bekas operasi yang ada di otaknya Tuhan, Kau tolong, Kau juga sembuhkan sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau ada di antara jemaat-Mu yang sakit Tuhan, hamba-Mu tidak tahu, tetapi Engkau tahu. Mungkin mereka di rumah, dimanapun mereka berada, Tuhan juga jamah, Tuhan sembuhkan secara sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kau Bapak yang baik, terpujilah nama-Mu. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara ke atas untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau, memimpin engkau, memberkati engkau pada waktu engkau masuk, dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Malah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.